Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Melalui tayangan kali ini saya hendak sedikit membagikan untuk Anda semua tentang apa saja sebenarnya hal-hal yang masih harus kita perhatikan, bahkan hal-hal yang masih harus kita perbaiki ketika kita mengikuti atau menghadiri sebuah perayaan Ekaristi. Sebelumnya, mari kita pahami bersama sebagai orang beriman Kristiani Katolik bahwa Ekaristi bagi kita adalah sumber dan puncak dari hidup iman kita. Diawali dengan tanda salib pembuka dan diakhiri dengan berkat penutup. Itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan satu terhadap yang lain. Jadi sebenarnya adalah keliru jika ada orang yang berpikiran bahwa nanti menunggu khotbah misalnya, atau nanti menunggu ketika sudah mendekati doa syukur agung, atau nanti ketika sudah hendak menyambut komuni baru datang atau menghadiri perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah misteri dari hidup Kristus itu sendiri. Di situ kita berdialog dengan Kristus. Dalam Ekaristi, Kristus direpresentasikan dalam kehadiran seorang imam. Di dalamnya kita mendengar bagaimana pengalaman umat beriman sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru yang diwariskan kepada kita sampai hari ini. Di dalam Ekaristi kita melihat Yesus Kristus sendiri dalam rupa roti dan anggur. Ekaristi menunjukkan hidup Yesus yang disyukuri, yang dipecah-pecah, yang dibagi-bagikan, yang kemudian kita sambut. Menyambut tubuh Kristus itu berarti kita bersedia menyatukan tubuh kita dengan tubuhnya, agar kita pun dapat hidup sama seperti Dia. Baiklah saudara-saudari, mari kita sekarang melihat hal-hal apa saja yang sebenarnya masih perlu untuk kita perhatikan dan masih perlu untuk kita perbaiki ketika kita mengikuti sebuah perayaan Ekaristi. Yang pertama adalah kecenderungan datang terlambat. Nah saudara-saudari, menghadiri sebuah perayaan Ekaristi itu tidak sama dengan menghadiri acara seperti seminar, pentas seni, menghadiri undangan resepsi, atau sejenisnya, yang dapat diprediksi kapan acara puncaknya, atau bisa kita tebak-tebak nanti molor atau tidak. Untuk perayaan Ekaristi, datanglah tepat pada waktunya, mengikutinya secara utuh, mulai dari tanda salib pembuka sampai berkat penutup. Ekaristi adalah sebuah perayaan iman. Maka persiapan tubuh dan persiapan batin kita itu sudah harus kita mulai sejak dari rumah. Keterlambatan itu adalah kelalaian. Dan kalau kita menyimak dalam doa saya mengaku, kita menyebut saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Kelalaian adalah dosa, dan karena itu keterlambatan yang juga merupakan bagian dari kelalaian itu dapat kita sebut juga sebagai dosa. Hal yang kedua yang masih harus kita perhatikan dan perbaiki adalah mengenai suka duduk di bangku belakang. Ini kecenderungan hampir di banyak tempat di gereja. Saudara-saudari, tidak ada tempat istimewa atau tempat khusus dalam gereja Katolik untuk kelompok kaum awam. Memang dalam struktur gereja Katolik ada pembagian antara tempat kaum beriman awam dengan imam atau yang disebut dengan wilayah panti imam. Memang dibedakan, tetapi untuk deretan bangku umat tidak ada tempat spesial, tidak ada yang diistimewakan dalam sebuah perayaan Ekaristi. Semua sama. Karena itu carilah tempat di mana Anda atau kita semua dapat mengikuti Ekaristi secara penuh, di mana pandangan dan pendengaran kita tidak terhalang. Karena Ekaristi itu bukan soal kita sudah hadir atau tidak hadir, tetapi soal apakah kita mau terlibat atau tidak. Tidak terpuji rasanya jika kita dengan sengaja menempatkan diri jauh dari altar. Kecuali ketika Anda datang, bangku sudah penuh dan Anda terpaksa duduk di belakang. Itu tentu tidak masalah. Jika datang, lihatlah di mana bangku yang masih membuat kita dapat berinteraksi secara maksimal dengan imam selama perayaan Ekaristi berlangsung. Sekali lagi, jangan sengaja menempatkan diri jauh dari altar yang membuat Anda terganggu untuk berkonsentrasi atau untuk mengikuti Ekaristi dalam penghayatan yang penuh. Yang ketiga, mengenai hal yang masih perlu diperhatikan dan diperbaiki adalah sikap duduk dan sikap berdiri yang asal-asalan. Saudara-saudari, kita perlu menaklukkan tubuh untuk menjinakkan jiwa kita. Sikap tubuh kita saat mengikuti Ekaristi itu perlu untuk kita bedakan dengan sikap tubuh kita saat menyaksikan video layar tancap di sebuah lapangan sepak bola perkampungan misalnya. Saat menghadiri Ekaristi, itu artinya kita sedang berinteraksi dengan Kristus dalam perayaan sakramental.
Sikap tubuh kita mencerminkan suasana batin dan memperlihatkan seperti apa penghayatan kita. Selain itu, dengan menjaga sikap sopan santun tubuh kita saat mengikuti Ekaristi, kita turut mendukung terciptanya suasana sakral yang sedang dihayati oleh rekan seiman kita yang lain, apalagi yang sebangku atau sederet dengan kita, yang kemungkinan bisa terganggu dengan sikap kita yang asal-asalan. Karena itu saya mengajak, mari kita menyadari tata gerak tubuh kita masing-masing saat mengikuti Ekaristi. Berdirilah yang santun dan duduklah yang santun. Selanjutnya, saudara-saudari, hal yang masih perlu diperhatikan dan diperbaiki yang keempat adalah kecenderungan kita yang hanya diam sepanjang Ekaristi berlangsung, atau hanya bengong, ngelamun apalagi. Untuk apa hadir Ekaristi kalau hanya diam? Rayakanlah Ekaristi dengan melibatkan seluruh indera. Kita mendengar, kita melihat, kita mengecap, kita berbicara, dan lain sebagainya. Jawablah dialog imam dan umat, turutlah bernyanyi. Jangan hanya bengong. Karena itu sebenarnya petugas KOR atau kelompok paduan suara tidak boleh memborong semua lagu. Ekaristi itu bukanlah ajang konser dari sekelompok paduan suara. Keterlibatan umat harus diprioritaskan. Selain itu, perlu untuk kita pahami, dalam Ekaristi itu ada dialog antara imam dan umat. Dialog itu mengandung pesan untuk menegaskan Allah yang berbicara atau berdialog dengan kita. Contohnya, ketika imam mengatakan, Tuhan sertamu, kita perlu menjawab, dan sertamu juga. Tidak hanya diam, bengong, atau melamun. Selain itu, saudara-saudari, menyangkut kecenderungan diam ini, saya sering mengamati saat tubuh Kristus dibagikan dalam bagian komuni, tidak semua umat menjawab amin ketika imam mengatakan tubuh Kristus. Kadang-kadang atau seringkali umat hanya diam, mengambil, menerima, lalu pergi. Katakanlah dan jawablah dengan suara yang cukup, amin, saat imam memberikan tubuh Kristus kepadamu. Saudara-saudari, hal selanjutnya yang masih perlu untuk kita perhatikan dan perbaiki adalah kita terlalu banyak berdoa pribadi di sepanjang perayaan Ekaristi. Ini perlu untuk kita perhatikan. Ekaristi itu sebuah perayaan iman komuniter atau sebuah perayaan iman gereja, bukan sebuah devosi pribadi. Karena itu jangan terlalu banyak aktivitas pribadi, misalnya berdoa pribadi selama perayaan Ekaristi berlangsung. Larutkanlah diri di dalam perayaan itu sepenuh jiwa dan raga, mulai dari menyanyi, menjawab dialog, mendengar dengan seksama, melihat dengan seksama. Seluruh aktivitas kita yang kita lakukan seturut ritus di dalam Ekaristi itu sudah merupakan doa kita. Karena apa, saudara-saudari? Karena kita sedang hadir dalam aktivitas Kristus sendiri. Tidak ada aktivitas rohani yang selengkap dan sekomplit Ekaristi. Kalau kita ingin berdoa pribadi, lakukanlah sebelum atau sesudah Ekaristi. Ada banyak kesempatan kita bisa berdevosi, kita bisa berdoa pribadi. Tetapi jangan lakukan itu di saat sedang mengikuti Ekaristi. Kita tidak mungkin makan nasi goreng sambil mengunyah vitamin C. Ya, itu tidak mungkin. Ekaristi itu makanan pokok kita. Sedangkan doa pribadi, devosi-devosi itu ibaratnya suplemen, ibaratnya vitamin tambahan. Karena itu, jangan mengkonsumsi vitamin di saat kita sedang mengunyah nasi. Selanjutnya, hal yang masih perlu kita perhatikan dan perbaiki adalah cuek dan melamun saat doa syukur agung, atau hanya tertunduk ketika doa syukur agung. Nah, saudara-saudari, tidak sedikit saya melihat orang yang cuek atau yang sibuk sendiri ketika doa syukur agung sedang dibacakan oleh imam. Saya ingin mengingatkan melalui tayangan ini untuk saudara-saudari semua, lihatlah ke arah altar, apapun kondisinya. Angkatlah kepala dan pandanglah apa yang sedang terjadi. Jangan tutup mata atau jangan tunduk selama doa syukur agung dibacakan. Saya sering melihat ketika saya membaca doa syukur agung, mendoakan doa syukur agung di altar, di panti imam, umat malah sibuk tunduk berdoa pribadi atau aktivitas pribadi sendiri di tempat masing-masing. Itu tidak benar, ya. Sama sekali tidak benar. Dengarkan dan lihatlah dengan seksama aktivitas imam di altar selama doa syukur agung dibacakan, mulai dari awal sampai selesainya. Apalagi saat imam mengangkat tubuh Kristus dan darah Kristus di saat konsekrasi juga. Saya sering melihat
ketika tubuh Kristus diangkat, umat malah tunduk. Ini praktek yang bagi saya tidak benar. Ini keliru dan harus diperbaiki. Itu momen yang sangat spesial sebenarnya. Ketika tubuh kita berkontak dengan tubuh Kristus. Itulah momen di mana kita melihat Yesus Kristus dalam rupa roti. Lah, ketika roti ditunjukkan atau diangkat, kenapa umat malah tunduk? Rugi sekali sebenarnya. Angkat kepala dan lihatlah. Tubuh dan darah Kristus diangkat ditunjukkan untuk dilihat. Apa gunanya imam mengangkatnya kalau yang diperlihatkan malah menundukkan kepala? Sekali lagi saudara-saudari, angkat kepala, buka mata, dan lihatlah. Nanti kita boleh menunduk saat tubuh dan darah Kristus itu diturunkan. Mari kita perhatikan sama-sama hal ini, supaya Ekaristi sungguh-sungguh menjadi kontak antara umat beriman dan Yesus Kristus. Hal selanjutnya yang masih perlu untuk diperhatikan dan diperbaiki adalah sikap kita yang tidak memperhatikan remah-remah tubuh Kristus di tangan saat menerima komuni. Saya sering perhatikan ketika umat beriman menyambut komuni, mengatakan amin, atau sebagian yang lain diam, mengambil tubuh Kristus dalam rupa roti di telapak tangannya, menyantapnya, langsung pergi. Coba perhatikan telapak tangan Anda. Jangan sampai ada potongan atau ada remah-remah yang masih tertinggal. Pastikan semuanya habis disantap. Karena itu tidak perlu terburu-buru. Santaplah tubuh Kristus dengan gerak tubuh yang baik, yang tenang, sehingga remah-remah di tangan masih bisa kita perhatikan dan amati, dan supaya tubuh Kristus dalam rupa roti yang tipis itu tidak jatuh ke lantai karena sikap kita yang terlalu tergesa-gesa dan terburu-buru. Saudara-saudari, sekecil apapun, sehalus apapun, itu tetaplah tubuh Kristus. Karena itu mari kita perlu untuk menghargai, untuk perlu memperhatikan. Ketika menyambut tubuh Kristus, lihatlah telapak tangan Anda, masih adakah sisa remah-remah atau potongan di telapak tangan itu. Jika ada, santaplah. Pastikan habis, baru kemudian Anda berjalan. Hal selanjutnya, meninggalkan Ekaristi sebelum berkat penutup. Saya seringkali bingung dengan orang-orang yang meninggalkan Ekaristi lebih awal. Entah sebenarnya orang itu punya niat untuk mengikuti Ekaristi atau tidak. Hanya demi tidak terjebak macet saat keluar parkiran, sampai-sampai meninggalkan perayaan setelah terima komuni. Saudara-saudari, apapun alasannya, cobalah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya perayaan Ekaristi dapat diikuti tanpa merasa terdesak waktu. Karena mengikuti Ekaristi itu bukan sekedar untuk kejar komuninya, melainkan untuk menikmati kebersamaan dengan Kristus, untuk mengalami kebersamaan juga dengan rekan-rekan seiman yang lain. Alangkah baik jika Ekaristi diikuti dengan penuh. Setelah Ekaristi dirayakan, mengambil waktu sejenak untuk duduk diam dan berdoa, mensyukuri anugerah kebersamaan dengan Kristus yang dialami selama Ekaristi yang baru saja dilangsungkan. Alangkah lebih baik juga menyempatkan diri berinteraksi dengan rekan-rekan seiman dalam gereja. Saudara-saudariku, itulah 8 hal yang ingin saya bagikan dan saya ingin kita sama-sama perhatikan dan bila perlu kita perbaiki jika masih menjadi bagian dari tabiat kita. Sekali lagi, Ekaristi itu sumber dan puncak dari hidup kita sebagai orang beriman Katolik. Maka kita perlu sungguh-sungguh mengikuti dengan baik dan benar. Ekaristi adalah keistimewaan yang diwariskan kepada kita, kepada gereja. Jangan lewatkan keistimewaan ini dengan kelalaian kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.